Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang lemah dan selalu diingatkan untuk bertobat, untuk membarui hidup. Dengan cara demikian kami belajar untuk menjadi lebih rendah hati, untuk tidak mudah mengadili dan menghakimi orang lain. Karena kami adalah juga orang pendosa dan berdosa. Bantu kami ya Bapa, supaya mata hati kami dapat melihat balok dalam hati dan sedemikian kecil untuk berbelas kasihan kepada setiap orang yang kami jumpai, juga terutama ketika mereka berada dalam situasi yang tidak mudah. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perumpamaan hari ini dalam Injil mengingatkan kita suatu warning bahwa kita tidak mudah menghakimi, mengadili orang lain. Entah karena gender, entah karena kekurangan, entah karena latar belakang, entah karena dosa, kelemahan, keterbatasan. Kita tidak punya hak mengadili dan menghakimi orang lain. Dan itu harus mulai dari pikiran kita sendiri, batin kita sendiri. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, jujur kita semua memiliki kelemahan untuk mudah menghakimi dan mengadili orang lain. Yesus mengatakan selumbar mata dalam diri kita, ya, tidak kita lihat. Ya. Sorry. Balok dalam diri kita tidak kita lihat. Yang besar, dosa. Tapi selumbar di mata saudari-saudara yang lain kita mudah sekali melihat. Artinya kita mudah sekali melihat hal-hal kecil dalam diri orang lain menjadi alasan kita untuk marah, untuk kecewa, untuk mengkritik, menghakimi. Tapi ketika kita memiliki dosa yang besar, kelemahan yang besar, keterbatasan yang besar, kita mudah memaafkan. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dan inilah yang dikritik oleh Yesus kepada para ahli Taurat dan Farisi, tetapi juga ini juga bagi kita semua. Entah kita sebagai bapak, entah kita sebagai ibu, entah kita sebagai guru, sebagai imam. Kita punya kewajiban yang sama untuk selalu introspektif. Untuk selalu melihat diri kita masing-masing sebelum kita mengungkapkan penilaian, penghakiman kepada orang lain. Bahkan menilai menghakimi orang lain pun suatu yang kita usahakan untuk dikurangi sedemikian rupa, karena kita punya judgmental thinking, judgmental mind untuk melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, mengapa sebetulnya sikap demikian melekat dalam kemanusiaan kita? Boleh dikatakan adalah karena kita kurang masuk ke dalam kehidupan batin. Kita hidup dalam dangkal di permukaan. Kita hidup dalam eksternal, apa yang kelihatan. Dan kita merasa dengan, bahkan yang kedua, bahkan ketika merasa bahwa ketika menjalankan semua kegiatan-kegiatan yang rohani bahkan, ya, dengan ketat, dengan sungguh-sungguh, itu kita merasa sudah kelihatan lebih saleh, ya, lebih sulit, lebih suci, lebih benar. Jangan lupa tidak demikian. Merasa ini suatu kelemahan dan suatu dosa yang menurut Teresa Avila sesuatu yang membahayakan. Karena kita tidak akan maju, karena kita merasa bahwa kita sekali lagi merasa lebih saleh, merasa lebih suci, merasa lebih baik, merasa lebih benar. Ya. Berkali-kali dalam tulisan Santa Teresa Avila bahwa kita diajak untuk mengakui keberdosaan dan kelemahan kita. Si iblis pandai sekali membuat kita merasa bahwa kita tampaknya saleh, baik dan suci dan seterusnya. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah yang
yang menyebabkan karena kita tidak mendalam, kita hanya di permukaan, tidak masuk ke kedalaman. Kalau kita masuk ke kedalaman, kita masuk kepada motivasi, ya, kepada kemarahan, kekecewaan, dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang seringkali menggocoh, mendorong kita untuk bersikap egois, untuk bersikap sombong, menganggap diri lebih tinggi dari yang lain atau orang lain lebih rendah dari kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah suatu boleh dikatakan suatu gejala, suatu hal yang harus kita waspadai, bahwa hidup kita dangkal. Bukan hanya dangkal dalam arti fisik, tapi lebih ke dalam. Jadi kita tahu dalam bahasa Jawa, orang yang bijak itu seperti apa? Seperti padi yang semakin berisi semakin dia menunduk. Tapi ketika padi itu kelihatannya bagus tapi dalamnya kosong, dia akan terus tinggi ke atas. Nah, inilah suatu peringatan bagi kita, dan itu dijalankan oleh Yesus sendiri dalam kehidupannya. Dia merendahkan diri, yang adalah Allah merendahkan diri sehabis-habisnya. Ya. Merendahkan diri adalah satu sikap batin yang fundamental. Ya, rendah hati adalah the mother of any virtues. Rendah hati adalah ibu dari semua keutamaan. Ya. Dan itu juga dihayati oleh Yesus pertama-tama yang dilakukan oleh Yesus, kerendahan hati. Allah turun menjadi manusia. Itu bentuk kerendahan hati Allah yang mau menjadi manusia, yang mau rendah seperti manusia. Saudara, memang tidak mudah, tetapi saya yakin ketika kita bersedia dan mau untuk masuk ke kedalaman, maka kita akan jauh lebih rendah hati. Ya, akan jauh lebih rendah hati karena kita tahu bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa. Bahkan lebih daripada orang-orang yang kita lihat. Saya sebagai pastor, sebagai biarawan, Anda juga sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, ya. Mari kita melihat keberdosaan kita yang kita mohonkan untuk disembuhkan, dibebaskan dari Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua tergerak untuk mohon rahmat kerendahan hati di atas segala sesuatu. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk mohon terus-menerus doa kita bagi orang-orang yang saya sebut sebagai orang LGBT, ya, sebagai lesbian, gay, B-nya itu apa? B, T juga. Jadi orang-orang yang memiliki kecenderungan homoseksual, yang saya merasa bahwa ini suatu gejala yang tidak tepat gitu loh. Ya boleh dikatakan tidak ada dalam rencana Allah bahwa ada orang yang demikian, ya, orang gay, orang lesbian, orang yang memiliki tanda petik kecenderungan yang menyimpang dalam bahasa yang kita sebut itu. Dan saya merasa bahwa inilah seringkali justru si iblis menggocok kita, membuat pikiran kita itu menjadi kacau. Ya, jadi iblis itu membuat pikiran kita untuk menyukai sesama, untuk menyukai orang-orang yang aneh, termasuk juga saya jujur kalau mengatakan saya tidak orang yang bertato, orang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan martabat dan harkatnya sebagai anak Allah. Ya, kita berdoa untuk mereka. Orang yang narkoba, jadi sudah dalam pikiran, dalam hatinya ada suatu penyimpangan. Nah, itu kita doakan mereka. Mereka adalah manusia biasa dan kita tidak berhak untuk mengadili mereka. Ya, mungkin dengan doa-doa kita kecenderungan itu semakin dibebaskan. Lalu yang kedua juga untuk bayi-bayi yang aborsi, ya, itu juga mari kita doakan begitu banyak. Ya. Juga untuk mereka yang narkoba, ya, juga demikian.
Ya, juga dengan kecenderungan orang menjadi ateis itu juga. Mari saudaraku terkasih, gejala-gejala seperti ini ya kita doakan dalam bagian doa kita. Bisa 1 kali salam Maria, bisa 2 kali salam Maria, atau 3 kali, doakanlah untuk orang-orang yang demikian, dunia yang penuh dengan kecenderungan-kecenderungan yang tidak sewajarnya dalam kerangka cara berpikir Allah. Ya, semoga Anda dan kita semua tetap dilindungi Tuhan dengan COVID ini, dan juga kita doakan mereka-mereka semua di dalam doa-doa kita. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada. Juga kami berdoa untuk mereka yang kita sebut dengan LGBT. Semoga Tuhan, mereka narkoba, mereka yang ateis, yang tidak percaya lagi pada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu. Bantulah, doakan mereka semua. Semoga Engkau selalu melimpahkan berkat kepada mereka, mencintai mereka apapun juga yang terjadi pada mereka. Terlebih bebaskanlah mereka dari segala kuasa kegelapan yang menggoncangkan dan membuat pikiran mereka kacau. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.